Aku Sita. Aku bisa menjelaskan sedikit mengenai penelitian terapan yang akan aku bahas di sini, yaitu di podcast Suara dari Sita. Penelitian terapan atau yang disebut dengan applied research. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Penelitian terapan ini hasilnya tidaklah untuk dipertahankan di depan penguji atau pakarnya, atau juga disimpan di perpustakaan saja, melainkan harus diuji dalam dunia nyata, yaitu implementasi hasil penelitian tersebut apakah dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Tidak hanya itu, metode penelitian ini juga menghasilkan inovasi dalam berbagai bidang, misalnya di bidang teknologi pertanian, kemudian ekonomi, dan sejumlah sektor lainnya. Sehingga inovasi tersebut kemudian bisa menjadi katalisator bagi kemajuan bangsa. Nah, penelitian terapan digunakan karena manusia itu membutuhkan solusi yang dihadapi di mana ada yang ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri penelitian terapan. Ciri yang pertama yaitu fokus masalah praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna mengatasi permasalahan yang ada di dunia nyata, bukan hanya menjelaskan fenomena atau menghasilkan teori baru. Seperti contoh itu dalam pengembangan perangkat lunak untuk membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian, ciri yang kedua itu adalah solusi spesifik. Bahwasanya penelitian ini menangani permasalahan tertentu dan menciptakan solusi yang cocok untuk situasi tersebut. Contoh dari ciri ini yaitu dalam bidang lingkungan, seperti pengembangan teknologi pengelolaan limbah industri yang efisien dan ramah lingkungan, khususnya untuk mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan limbah tersebut. Kemudian ciri yang ketiga yaitu selalu berkaitan erat dengan penelitian dasar. Penelitian terapan mengandalkan temuan dan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dasar untuk mengembangkan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi. Ciri ketiga yaitu dalam bidang farmasi, bahwasanya temuan dari penelitian dasar tentang struktur, molekul, dan interaksi antara molekul untuk menciptakan obat baru yang efektif dalam mengobati penyakit tertentu. Yang keempat adalah umumnya berbasis empiris dan keakuratan pengamatan, bahwasanya sangat bergantung pada data akurat dan valid untuk menghasilkan solusi yang efektif. Contoh ciri keempat ini dalam bidang psikolog, seperti melibatkan pengumpulan data tentang efektivitas intervensi kesehatan mental yang berdasarkan bukti untuk membantu penyedia layanan kesehatan dalam merancang program yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, ciri yang kelima itu adalah penerapan praktis pengetahuan. Di sini itu tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga fokus pada bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipublikasikan dalam situasi yang nyata. Contoh dari ciri kelima ini itu dalam pengembangan desain bangunan yang lebih ramah lingkungan agar hemat energi berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi yang telah dipelajari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian terapan yang bisa dilakukan. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan penelitian pada setiap tahapan yang dilakukan pada penelitian, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penelitian. Analisis dan pelaporan data adalah 2 proses dari penelitian evaluasi yang dilakukan dengan proses sistematis dan ketat, serta melibatkan teknik pengumpulan data mengenai organisasi, proses,
layanan, proyek, dan sumber daya. Yang kedua itu ada penelitian aksi. Bahwasanya jenis penelitian terapan ini berfokus pada tindakan sosial yang ada di masyarakat. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kehidupan serta kondisi sosial dari subjek penelitian. Pada penelitian aksi mengasumsikan bahwa dunia sosial terus berubah dan peneliti maupun penelitian adalah bagian dari perubahan tersebut. Yang ketiga itu adalah penelitian tentang dampak sosial. Nah, sesuai namanya ini, bahwasanya jenis penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap dampak sosial yang terjadi. Pada jenis penelitian terapan ini akan meneliti konsekuensi apa saja yang akan muncul dari pembuatan rencana serta pilihan dari beberapa alternatif kebijakan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, perbedaan penelitian dasar dan penelitian terapan itu beda dalam bentuk segi tujuannya. Bahwasanya tujuan dari penelitian dasar itu untuk menambah pengetahuan yang sudah ada, sedangkan kalau penelitian terapan itu memiliki tujuan untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Dan perbedaan yang kedua itu pada bentuk fokus penelitiannya. Bahwasanya penelitian dasar itu berfokus pada tujuan untuk menemukan sesuatu dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan kalau penelitian terapan itu fokusnya hanya untuk menemukan solusi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan yang ketiga itu perbedaan dalam segi lokasi penelitiannya. Kalau penelitian dasar disebut sebagai penelitian laboratoris, yaitu peneliti melakukan penelitian di laboratorium atau dengan suasana laboratoris. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian terapan yang dimana penelitian dilakukan di lapangan untuk mengetahui kondisi nyata dari suatu masalah. Dan yang keempat itu adalah pendekatan yang dilakukan. Penelitian dasar menggunakan pendekatan berupa teori dan analisis, sedangkan kalau penelitian terapan itu dilakukan menggunakan pendekatan yang praktis. Perbedaan yang selanjutnya itu adalah penerapan dalam penelitian. Kalau penerapan penelitian dasar ini disebut universal karena dapat diterapkan pada masalah apapun. Sedangkan kalau penerapan penelitian terapan hanya bisa pada isu atau masalah tertentu di mana penelitian ini dilakukan. Saya akan menyebutkan contoh yang lainnya seperti contoh penelitian terapan tentang desa wisata. Bahwasanya pengembangan wisata pada desa wisata batik dengan memanfaatkan sosial media. Kemudian ada contoh lagi yaitu contoh mengenai penelitian terapan tentang anak. Bahwasanya pengaruh buku cerita bergambar pada pengembangan daya imajinasi anak usia 4-5 tahun di desa Mojokerto. Atau juga bisa contoh penelitian terapan tentang digital, desain laporan keuangan digital dalam membantu proses pembukuan perajin rotan di desa wisata Rotan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dan mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di podcast saya, podcast Sita. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.